Pak Ganjar karena saya dosen ya, jadi saya harus mulai dengan sesuatu yang paradigmatik ya Pak. Buat saya? Ya, itu Bapak. Maaf nih Pak, dan saya minta ditayangkan juga. Yang pertama, itu paradigma ekonomi pembangunan lewat menggusur. Ini paradigma Pak. Pembangunan dengan memindahkan paksa dan memukimkan kembali dengan paksa. Praktek ini sejak zaman kolonial sebenarnya Pak dipakai. Nah, apa dasar regulasinya? Pertama, domain verklaring. Ini zaman Belanda yang mengatakan kalau seseorang tidak bisa membuktikan bahwa dia punya sertifikat, maka itu semua tanah negara. Dan itu dikonversi menjadi bumi dan air, seluruh kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Iya Pak, kalau negaranya budiman. Tapi saya udah lihat persoalannya negaranya punya persoalan nih. Saya hanya mau menyoroti paradigma. Paradigma itu kemana Pak? Nilai dan normanya ini kepentingan siapa? Memang ini di pemerintah sekarang saya harus akui dijawab dengan reforma agraria. Tapi itu lamban banget Pak. Tidak, lamban banget. Walhi masih mencatat 94,8% lahan Indonesia dikuasai korporasi. Ya. Karena yaitu reforma agrarianya tidak berjalan dan lamban, dan tanah-tanah sisa yang dikasih ke rakyat itu. Ya. Nah, pertanyaannya, dapatkah paradigma negara itu dirubah, yaitu mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan rakyat? Kasus Rempang itu bagaimana? Harusnya kan diakui dulu. Mana yang milik rakyat? Kalau mau dijadikan pengusaha, kawasan untuk usaha, ya mana? Ya. Jangankan jauh-jauh Bu di sana, di tempat kami aja ada Bu. Dan perdebatan saya sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Tidak bisa Pak Ganjar, itu di dalam hutan dia. Saya bilang, dia di dalam hutan sejak kapan? Kalau Anda punya buku tanah, buku besar tanah, dan Anda bisa tunjukkan, ya, Anda bisa tunjukkan nih, kapan dia memiliki, kapan dia mencatat, maka sama-sama kita akan membuktikan siapa yang paling benar. Tapi yang di dalam kawasan bagaimana? Lo tidak sulit, di enklave saja. Maka kita mengakui hak itu. Yang kedua, ketika kemudian dalam pencatatan agraria yang paling modern, ya sertifikat Bu. Maka proses pensertifikatannya yang Ibu tadi katakan, ya tapi semua lamban. Makanya Ibu setuju kan kalau cepat. Tapi Bapak punya niat baik dan birokrasi di sekitar Anda jelek, ya Anda nggak bisa apa-apa. Bu, kita pesimis Bu. Saya mau kasih cerita Bu nih. Saya hanya minta satu saja, ini pengalaman Ibu. Kalau nggak ada evidence-nya nanti cerita paradigma Bu. Kita cerita praktek Bu sekarang. Teman-teman, ceritanya saya di Gubernur baru. Mulai hari ini tidak ada setoran. Mulai hari ini tidak ada korupsi. Saya pastikan Anda sangat cantik. Testis pertama saya September dilantik, Oktober saya ulang tahun. Ada ngasih sepatu belly, ada ngasih jam tangan. Satu persatu saya catat. Dari siapa? Dari mitra-mitra. Dari siapa? Antara dari ASN. Yang itu tadi mungkin Ibu sampaikan. Ya niat baik aja nggak cukup Pak. Tergantung leader Bu. Maka teori aktor tadi saya sampaikan. Aktornya komit nggak? Komit atau komat kamit. Meyakinkan ini tidak mudah. Tapi merunut dengan data, dengan bukti, mungkin itu akan membantu. Agar kita tidak pesimis menghadapi bangsa ini ke depan. Pemimpin harus memberikan optimisme pada rakyatnya. Cerita baik adalah
redis. Kapan redistribusi tanah terjadi? Harus diakui kan pemerintahan ini. Tapi lambat, Ibu tahu lambatnya kenapa? Di lapangan kami berkelahi. Ini terjadi di Blora, terjadi di Pati. Saya tahu Pak, saya mengikuti di lapangan juga. Oke. Tahu yang saya kerjakan? Belum. Yang Bapak kerjakan saya nggak tahu, tapi yang banyak orang kerjakan saya tahu. Oke. Saya mau ceritakan saja. Biar Ibu tahu, sekarang saya kasih tahu. Saya khawatir tahunya dari orang. Terjadilah satu kawasan mau diredis. Datanglah kelompok dari Jakarta mengatakan, ini kita redis. Saya mengkoordinir. Siapa kamu? Jari saya begini. Siapa kamu? Saya tim sukses. Saya bilang, tidak untuk hari ini. Pak Ganjar mengganggu, silakan saya dilaporkan pada siapa. Saya akan bela rakyat, tidak bisa-bisa. Terus kemudian, gak usah tepuk tangan nanti dikira pendukung saya. Bu Soraya menginspirasi saya untuk bercerita pengalaman. Saat itu saya kontak sama Menteri BUMN karena salah satu komisaris yang mewakili Jawa Tengah diganti. Dan sekarang tidak ada lagi. Untuk apa? Untuk ngecek bahwa wilayah perhutani yang ada di Jawa, wabil khusus di Jawa Tengah mesti ada representasi kami dong. Untuk kami bisa membela. Ini kejadian Blora. Apa kejadiannya, Bu? Masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarap ini tiba-tiba dipindahkan diisi orang lain. Ngamuklah saya, Bu. Ngamuklah saya. Tidak bisa, apapun yang akan terjadi ini tidak bisa. Saya akan perjuangkan itu. Tarung, Bu, kita. Tarung. Ramai sekali pada suara. Ketika kemudian praktek baik yang terjadi bisa kita lakukan, oh ini ada praktek baiknya, cepat dikasih sertifikat. Agar kemudian pengakuan itu bisa diberikan. Ini cerita kecil saja. Jadi dapatkah paradigma negara itu mengakui kepemilikannya dan bisa dimanfaatkan? Sangat dapat. 2 hari yang lalu juga sama kami diskusi. Bukankah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu yang menguasai negara? Saya senang. Kemarin saya mendapatkan teman-teman yang bergerak di bidang ini semua didigitalisasi. Sumber daya alam yang menggunakan lahan banyak, apakah sawit, apakah batu bara, hari ini ada nikel, semua dilihat. Berapa pajak yang kamu bayar? Tapi yang menggusur rakyatnya bagaimana, Pak? Tambang yang diberikan, semua konsesi menggusur rakyat, Pak. Oke. Pilihannya tinggal 2 saja. Kita tidak melakukan yang ada di situ, ya, tidak melakukan artinya tetap. Atau yang kedua, kita melakukan di situ dengan 2 hal. 1, ya, karena kita mengakui kepemilikannya, maka modelnya harus transaksi kan? Betul nggak? Saya mau pakai, maka saya beli. Atau yang kedua, kamu terlibat di sini. Kamu terlibat di sini sebagai apa? Sebagai pemegang saham. Ada 2. Atau kalau tidak, sudah, kita pada pilihan pertama. Tidak usah dieksploitasi. Itu saja pilihannya. Semoga Pak, Bapak ini bisa melakukan itu. Jadi paradigma pembangunan tuh banyak, tapi dia akan tergantung dari nilai dan norma yang dipakai. Kalau Bapak punya norma dan nilai yang baik, tapi kalau sekeliling Bapak tidak, itu juga bisa terjadi. Nah, ini saya ingin mempersoalkan 2 paradigma yang menurut saya sangat masih dipraktekkan sampai saat ini. Saya mau tunjukkan, ketika lingkungannya jelek, Bapak juga nggak bisa apa-apa. Oh, tergantung, Bu. Saya akan jawab pertanyaan itu. Saya lakukan.
Ini kan soal political will kan. Willingness yang mesti dimiliki. Aktor sekali lagi, Bu. Orang boleh bicara apapun, tapi aktornya melakukan apa enggak. Ketika saya katakan jangan korupsi besok pagi, enggak perlu ada gratifikasi orang melakukan. Maaf, dengan segala hormat harus saya ceritakan dalam forum yang terhormat ini. Karena ini intelek. Forum akademis. Saya harus mencopot 2 kepala dinas saya. Boleh dikomparasikan dengan yang lain? Ada enggak? Kepala daerah yang mencopot kepala dinasnya karena korupsi dan belum diadili. Luar Kristusi tidak menunggu inkrahku ini. Hanya saya tanya saja, kamu korupsi, kamu terima, kamu iya, kamu pilih. Tak pecat tidak dengan hormat besok atau kamu mundur hari ini. Levelnya kepala dinas. Ketika satu bawahan saya, pejabat yang sangat strategis tidak melakukan yang saya minta untuk dilakukan sesuai seharusnya. Apa yang saya lakukan, Bu? Tidak saya ajak rapat 3 bulan. Saya langsung pada kepala dinasnya saja. Hasilnya apa, Bu? Dieksekusi. Tapi yang seperti ini apakah bisa merubah? Enggak, Bu. Pak Ganjar, baru 2 minggu Bapak sudah selesai jadi gubernur. Sekarang orang bersiap-siap melakukan perjalanan dinas ke luar negeri rame-rame, Pak. Itu WA masyarakat Jawa Tengah ke saya hari ini. Mau dengan apa, Bu, kita? Saya bilang sama Menpan, sudah deh, kasih aturan yang ketat, bikin mereka menjadi betul-betul seorang profesional yang terhormat melayani masyarakat. Saya terima kasih, Bu. Masukan ini bagus sekali. Dosen UI cecar soal reformasi agraria hingga kasus Rempang. Ini jawaban Ganjar. Gubernur Jawa Tengah periode 2013 sampai 2023, Ganjar Pranowo, menyapa dan berfoto dengan mahasiswa usai mengisi kuliah kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada Senin 18 September 2023. Bacapres Ganjar Pranowo dicecar akademisi UI terkait kasus Rempang dan konflik agraria di Indonesia. Sebagai calon pemimpin masa depan, Ganjar dituntut punya solusi atas persoalan tersebut. Hal itu disampaikan dosen Departemen Antropologi UI, Suraya Afif PhD, saat diskusi dalam kuliah kebangsaan yang bertema "Hendak Kemana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman, dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan" di FISIP UI Depok pada Senin 18 September. Saya ingin persoalkan paradigma ekonomi pembangunan menggusur paksa, memukimkan paksa. Apa dasar regulasi? Ini kepentingan siapa? Kata Suraya selagi menunjukkan slide terkait konflik agraria di Indonesia. Ini dari tahun 1967. Negara kuasai hutan, dikasih ke pengusaha. Padahal ada 25.000 desa di dalamnya. Karena nggak punya sertifikasi, memang ada reformasi agraria, tapi lambat, imbuh dia. Suraya lalu menyinggung kisruh penggusuran warga yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepri. Konflik di Kaltim, Talipu jadi tambang. Dapatkah paradigma negara diubah? Akui lahan yang sudah dimanfaatkan rakyat. Kasus Rempang itu gimana? Mana yang milik rakyat? Ujarnya. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri agenda debat terbuka di hadapan mahasiswa dan sivitas FISIP Universitas Indonesia di Gedung Serbaguna Purnomo Prawiro pada Senin 18 September. Menjawab hal ini, Ganjar mengakui dirinya sering berdebat soal agraria dengan Kementerian LHK ketika masih menjabat Gubernur Jawa Tengah. Gak usah di sana, Bu, di tempat kami aja ada. Dan perdebatan sampaikan Kementerian LHK. Dia bilang, gak bisa Pak Ganjar, itu dalam hutan dia. Saya bilang, dia di hutan sejak kapan? Kalau Anda punya buku tanah, kapan dia miliki? Catat, sama-sama kita buktikan siapa paling berhak. Dia bilang, tapi di kawasan gimana?
Agak sulit di-enkrip saja. Kita akui hal itu, Bu, kata dia. Ganjar mengatakan penanganan persoalan bergantung pada aktor. Ia lalu bercerita soal dirinya yang berhasil mempertahankan tanah warga di Jawa Tengah. Ini terjadi di Blora, di Pati. Terjadi daerah mau diredistribusi. Datang dari Jakarta, saya bilang ke koordinator, siapa kamu? Dia jawab, saya tim sukses. Saya bilang, tidak untuk hari ini. Dia bilang, Pak Ganjar ganggu, silahkan laporkan, saya akan bela rakyat habis-habisan, ujar dia. Saat itu saya kontak Menteri BUMN karena komisaris yang mewakili Jateng diganti. Untuk ngecek hutan di Jawa harus ada representasi kami dong, untuk kami bisa bela. Ada kejadian masyarakat tiba-tiba dipindahkan, diisi orang. Ngamuklah saya, gak bisa, tarung kita Bu, rame sekali, tambah dia. Atas usahanya itu, warga justru mendapat sertifikat kepemilikan. Sehingga menurutnya, dukungan negara kepada warga yang tinggal di suatu wilayah sejak lama tetapi terkendala birokrasi bisa ditangani apabila ada kemauan. Ini ada praktik baik, cepat dikasih sertifikat. Jadi apakah bisa paradigma negara akui kepemilikan? Sangat dapat. Ini soal political will, willingness, aktor, kata dia. Tadi mungkin Ibu sampaikan persoalan tanah. Niat baik aja nggak cukup, tergantung leader Bu, aktornya komit nggak? Komit atau komat kamit? Yakinkan ini nggak mudah Bu, tapi runut dengan data. Itu bantu agar kita nggak pesimis, tandas dia.